Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, NIM 089 dari kelas A2 Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan dalam bentuk video yang dimana ini adalah tugas pada mata kuliah Teknik Kompilasi. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma LL1. Di sini yang saya jelaskan adalah penjelasan singkat mengenai apa itu algoritma LL1. Dan langsung saja, algoritma LL1 merupakan algoritma parsing tanpa backtracking atau bisa juga disebut dengan prediction. Yang dimana algoritma LL1, L pertama itu kita mengacu pada proses input, yaitu dari kiri ke kanan, yang artinya kita mulai proses inputnya itu mulai dari arah kiri terus ke kanan. Sementara L keduanya itu kita melakukan penelusuran derivasi, sama dengan L pertama, kita melakukannya dari paling kiri untuk setiap stringnya. Jadi dimana proses input ini kita mulai dari paling kiri dulu untuk setiap parsingnya, untuk setiap stringnya. Dan selanjutnya di sini LL1 menggunakan tumpukan atau stack, di mana penggunaan tumpukan atau stack ini jika kita melakukan proses parsing. Artinya jika kita di saat kita melakukan proses parsing, di sini kita akan menggunakan stack, tumpukan atau stack. Kemudian LL1 parsing dapat dilakukan apabila tidak terdapat produksi, atau rekursif, yang artinya tidak ada rekursif, tidak ada leaf factoring, dan tidak ambigu. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan juga sedikit mengenai apa itu leaf recursive dan leaf factory. Nah, untuk leaf recursive dan leaf factoring, di sini kita melihat ada CFG, dan di sini kita akan mengecek apakah di sini terdapat leaf recursive atau tidak. Nah, kita lihat di sini simbol S turunannya adalah S plus A, dan S min A. Nah, yang artinya di sini tuh terdapat leaf recursive. Berarti sekarang kita harus hilangkan dulu. Berarti cara untuk menghilangkannya di sini berarti kita tulis S kemudian A plus S. Nah, di sini kita tambahkan variabel baru, yaitu kita sebut saja S accent. Kemudian
A min S, kemudian S aksen. Kemudian untuk selanjutnya B dikali A S aksen. Kemudian di sini S aksennya kita definisikan sebagai di sini S aksen kita definisikan berarti terjadi left recursive. Tetapi di sini S-nya sudah kita tidak tulis di depan lagi. Yang dimana yang ditulis itu hanya A S aksen, kemudian min A S aksen, dan epsilon. Nah, di sini kita lihat left recursive-nya sudah hilang. Nah, di sini kita bisa lihat di S-nya ada nilai A masing-masing diulang dari paling sebelah kiri. Yang dimana inilah yang disebut sebagai leaf factoring. Oke, selanjutnya untuk menghilangkan leaf factoring, berarti di sini kita tulis S kemudian A. Di sini masih kita sebut sebagai simbol S, berarti kita tambahkan saja S aksen. Kemudian sisanya kita tambahkan B dikali A S aksen, kemudian S aksen kita tambah AS aksen, kemudian AS aksen, dan epsilon. Dan di sini kita akan mendefinisikan mengenai S double aksennya. Di sini kita mendefinisikan S double aksen yang dimana menjadi sisanya tadi yaitu plus S aksen, kemudian min S aksen. Nah, baiklah, inilah seputar cara kita bagaimana caranya menghilangkan left recursive dan left factoring, yang dimana S dan S aksen ini adalah left recursive-nya dan ini adalah left factoring-nya. Nah, sekarang kan tadi kita sudah cek di bagian S bagaimana caranya kita mencari left recursive dan left factoring dan cara menghilangkannya. Nah, sekarang kita mencoba di bagian B. Baiklah. Nah, pengerjaan B ini selanjutnya akan sama dengan cara pengerjaan atau penyelesaian pada S sebelumnya yang tadi. Dimana cara yang sebelumnya yang kita lakukan pada S tadi yaitu cara menghilangkan left recursive dan left factoring. Tapi sebelumnya kita pelajari dulu sebelum mengetahui apakah di bagian sini terdapat left recursive atau tidak. Nah, jika sudah mengetahui di sini ada left recursive-nya, berarti langkah selanjutnya kita
mengambil langkah bagaimana caranya kita menghilangkan left recursive dan left factoringnya dengan cara yang tadi. Nah, untuk di bagian B sendiri kita bisa mencarinya dengan melakukan cara yang tadi. Nah, untuk selanjutnya di sini kita lihat dari algoritma LL1. Misalnya kita di sini melihat ada CFG. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba mencek string ID plus ID. Dan di sini kita akan terima untuk mencari bagaimana mendapat stringnya. Baiklah, sebelum kita mengambil langkah untuk mencek string pada ID plus ID, yang dimana kita tetap mengambil langkah untuk menentukan atau mengetahui apakah terdapat leaf recursive dan leaf factoring. Nah, jika kita sudah mengetahui seperti pada contoh sebelumnya, kita mengetahui bahwa di sini ada leaf recursive dan leaf factoringnya, dan di sini kita mencoba menghilangkan dengan cara yang tadi, dan di sini pun kita melakukan dengan hal yang sama dengan penyelesaian yang tadi. Caranya sama. Nah, jika sudah menghilangkan leaf recursive dan leaf factoringnya, berarti kita memasuki langkah untuk first dan follow. Di sini sudah saya tulis mengenai nilai-nilai first dan follow. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini saya akan membuat Di sini saya akan membuat tabel parsing. Nah, di sini saya sudah membuat tabel parsingnya. Nah, untuk kolomnya di sini kita masukkan semua variabel terminal yang ada. Berarti semua terminal kita buatkan kolom yang berbeda dan beserta dollar atau stack. Kemudian untuk di barisnya yaitu semua non terminal yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat pada CFG di atas, kita hitung di sini ada berapa baris, kita cocokkan dengan yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5, berarti dalam tabel parsing kita menyediakan di sini ada 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini langkah selanjutnya tinggal kita bagaimana caranya mengisi kolom yang ada di dalam tabel parsing ini. Baiklah, bagaimana langkah selanjutnya? Pertama, di sini kita lihat dulu nilai-nilai yang ada pada first. Ini. Di sini kita lihat nilai first dari E itu adalah kurung buka .id. Berarti turunan dari E sendiri itu adalah TE aksen. Berarti di sini kita tulis E maka TE aksen, dan begitupun di ID karena ID adalah turunan dari E. Untuk selanjutnya kita lihat di sini ada E aksen, di mana first-nya itu adalah plus
dan epsilon. Walaupun di sini e-aksen first-nya adalah plus dan epsilon, di sini epsilonnya tidak akan kita tuliskan, di mana yang kita tuliskan itu hanyalah plusnya. Nah, di sini kita lihat turunan plusnya, berarti TE aksen. Nah, di sini kita akan tulis e aksen maka plus T E aksen. Dan selanjutnya di sini T first-nya adalah sama dengan yang pertama, yaitu kurung buka dan ID. Dia kepunyaan F, berarti kurung buka dan ID. Di sini berarti kita akan punya T maka F T aksen. Kemudian di sini kita tulis yang sama, T maka F T aksen. Kemudian selanjutnya sama juga untuk T aksen. Di sini first-nya adalah bintang dan epsilon. Sama dengan yang tadi, kita tidak menuliskan epsilonnya, melainkan kita cuma hanya mengisi pada bintangnya saja, epsilonnya tidak. Berarti di sini saya akan menuliskan T aksen maka bintang F T aksen. Kemudian untuk selanjutnya di F stringnya itu first-nya itu dia punya dua, yaitu E dan ID. Tetapi di first-nya di kurung buka dia itu turunan pertama dan ID adalah turunan keduanya. Di sini kita hanya menyesuaikan, kan di sini kurung buka itu turunannya yang ini, kemudian untuk ID turunannya itu yang ini. Jadi kita sesuaikan, kita tidak menulis untuk dua-duanya. Berarti pada bagian kolom di sini saya akan menulis F maka buka kurung E tutup kurung, dan selanjutnya pada bagian ini saya akan menulis F ID. Dan langkah selanjutnya kita akan mempelajari mengenai follow, yang dimana follow ini yang kita tempatkan yang dimana yang hanya mempunyai epsilon saja, epsilon yang ini ya. Nah, yang punya epsilon ini kita akan tempatkan pada masing-masing follow-nya. Misal E aksen yang mempunyai epsilon dan T aksen dia mempunyai epsilon. Berarti kita sesuaikan dengan sesuai urutan yang ada pada follow. Berarti di sini saya akan menulis E aksen maka epsilon, dan juga di kurung tutup saya akan menulis yang sama, yaitu E aksen maka epsilon. Dan lakukan yang sama pada T aksen. Di sini saya akan menulis berarti yang
ada di kolom sini. T aksen maka epsilon. Kemudian ditutup, saya menulis lagi T aksen maka epsilon. Kemudian di bagian turunan S saya juga menulis hal yang sama, yang dimana T aksen maka epsilon. Nah baiklah, ini tadi adalah langkah cara membuat tabel parsing. Nah, dalam mengisi kolom-kolom yang ada dalam tabel parsing itu harus benar-benar sesuai pada turunan, first, dan follow-nya. Karena ini adalah dasar-dasar dalam melakukan proses parsing stringnya. Karena jika dalam pembuatan proses tabel parsingnya sudah salah, maka langkah selanjutnya itu akan salah. Mungkin ini saja yang bisa